Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu aritmatika sosial. Jadi aritmatika sosial ini bisa dikatakan sebagai konsep matematika yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Oke, jadi adapun cakupan materi atau apa saja yang konsep-konsep yang digunakan atau ada dalam materi aritmatika sosial itu, yang pertama itu ada untung dan rugi. Jadi sering ada keuntungan dan kerugian. Ini kan sering sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita ada untung dan ada rugi. Apalagi yang orang tuanya pedagang atau ya berjualan itu pasti paham ada untung dan rugi. Yang kedua itu bunga. Ini bukan bunga-bunga di taman, tapi ini bunga yang sering kita tahu dari menabung seperti itu. Yang ketiga ada pajak dan diskon. Ini juga tentu kita sering dengar sehari-hari, apalagi diskon ya, yang suka belanja-belanja akhir tahun dapat diskon gitu. Kemudian yang keempat itu bruto, neto, dan tara. Mungkin ini agak jarang didengar, tapi setelah nanti Ibu jelaskan pastikan lebih paham. Oke, kita masuk dulu ke materi yang pertama, yakni untung dan rugi. Oke, untung dan rugi. Jadi, jika harga jual lebih besar dari harga beli, maka akan didapatkan keuntungan atau laba. Laba ini nama lain dari untung ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan laba, berarti ditanyakan untungnya. Kalian pasti udah paham kalau jika harga jual ini lebih besar dari harga beli, itulah disebut dengan untung. Jadi saat kita membeli barang dengan harga misalkan 200.000, kemudian kita jual dengan harga 300.000, harga jualnya lebih besar, itu dipastikan kita mendapatkan keuntungan. Itu yang namanya untung. Nah, sedangkan jika harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya, maka akan mendapatkan kerugian. Nah, harga beli ini juga sering disebut dengan modal. Jadi bisa misalkan modal awalnya kalian beli barang itu 1 juta, kemudian dijual karena udah bosan dengan harga 800.000, itulah yang namanya rugi. Ya, pasti kan udah sering mendengar, jadi ini kurang lebih pemahamannya mengenai untung dan rugi. Nah, kalau kita buat konsep sederhananya, untung itu berarti harga penjualan lebih dari harga pembelian. Seperti tadi, misalkan harga penjualannya 300.000, harga belinya hanya 100.000. Itulah yang namanya untung. Dan, nah, yang tanda bintang ini, berarti ini hal penting yang perlu kalian catat, yakni besarnya keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Jadi untuk tahu berapa sih kita untungnya, itu harga jualnya dikurangi harga belinya. Jadi misalkan tadi harga penjualan 300.000, harga belinya 100.000, berarti besarnya keuntungan 200.000. Oke, ini perlu dicatat ya, biar kalian tahu. Terus kalau nyari untung gimana caranya sih? Harga jual dikurangi harga beli, karena harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Kemudian, nah kalau rugi tentu kebalikannya, harga penjualnya kurang dari harga pembeliannya. Kayak tadi misalkan harga jualnya 800.000, padahal harga belinya 1 juta, itulah yang dinamakan rugi. Dan untuk tahu berapa sih besarnya kerugiannya, itu harga belinya dikurangi harga jualnya. Karena harga pembeliannya lebih dari harga penjualannya. Jadi kebalik ya. Pasti kalian udah paham, dah sering mendengar untung dan rugi. Kalau mau untung artinya harga jualnya harus lebih besar daripada harga belinya. Sedangkan kalau kalian, aku rugi, itu pasti harga penjualannya lebih kecil daripada harga pembeliannya. Ini konsep awal tentang untung dan rugi yang harus kalian pahami betul ya. Jadi jangan sampai bingung. Jadi kalau untung itu harga jual atau harga beli besar? Tentu harga jualnya. Ini untuk tahu besarnya, harga jual dikurangi harga beli. Untuk tahu besar keuntungan ataupun besar kerugian, tentu harga yang lebih besar nilainya itu dikurangi harga yang lebih kecil. Ya, silahkan dicatat. Nah, berikutnya itu ada persentase keuntungan. Jadi setelah kalian tahu untungnya, seringkali kita menyatakannya dalam bentuk persentase. Berapa persen sih dapat keuntungan seperti itu. Itu dalam kehidupan sehari-hari sering dengan mendapatkan untung sebesar 10%, misalkan seperti itu. Nah, inilah cara mencari persentase keuntungan, yaitu untungnya per atau untung dibagi harga pembeliannya dikali 100%. Ya, bisa dipahami untung dibagi harga pembelian kali 100%.
Sedangkan kalau persentase rugi, tentu ruginya dibagi harga pembelian kali 100%. Ya, bisa dipahami. Nah, Ibu kasih sebuah contoh nih. Seorang pedagang di pasar membeli sekeranjang jeruk yang berisi 200 buah seharga 100.000. Nah, jadi di dalam keranjang itu ada 200 buah dan harga satu keranjangnya 100.000. Sekarang jika tiap jeruk dijual dengan harga Rp750, berapa persen keuntungannya? Di harga belinya 100.000, isinya 200 buah dan dijual dengan harga 750 per buahnya. Nah, untuk tahu, setelah kita pahami soalnya, kita mencari besarnya keuntungan. Pertama kita cari dulu, kalau keuntungan pasti sesuai rumusnya harga jual kurang harga beli. Nah, ini yang perlu diingat, lagi balik ke rumusnya tadi. Besar keuntungan itu berarti harga jual dikurangi harga beli, karena dia untung berarti kan penjualannya lebih besar. Nah, terus sekarang gimana cara taunya? Harga dijual di keterangan sudah ada dijual dengan harga Rp750 per buahnya. Sekarang isi 200 jadi 750 dikali 200 dulu. Jangan 750 saja, ingat ini hanya untuk satu buah, sedangkan dia punya 200 buah. Dikurangi harga beli awalnya 100.000. 700 kali 350 kali 200 itu 150.000, dikurangi 100 jadi besarnya keuntungan 50.000. Ini baru keuntungannya saja. Yang ditanyakan berapa persen? Nah, kita gunakanlah rumus persentase keuntungan. Untung per harga pembelian kali 100%. Di sini jelas untungnya 50.000 per harga belinya 100.000, jadi 50.000 per 100.000 kali 100%. Sederhanakan, jadi 0,5 kali 100 sama dengan 50%. Berarti ini baru namanya persentase keuntungan. Kalau keuntungannya 50.000, persentase keuntungannya 50%. Oke, bisa dipahami? Berikutnya, setelah kita tahu rumus persentase keuntungan, berikutnya ada namanya rumus untuk mengetahui harga pembeliannya jika diketahui persentase untungnya. Sekarang kebalik nih. Kalau tadi diketahui harga pembeliannya, yang ditanyakan persentase keuntungan. Sekarang ada rumus untuk mengetahui harga pembeliannya jika persentase keuntungannya yang diketahui. Rumusnya 100% per persen untung dikali besarnya untung. Nah, di sini perhatikan, per persen untung. Jadi ini dalam bentuk persentasenya dikali untung. Ini dalam bentuk uangnya. Ya, bedakan persen untung dan untung. Kemudian ini harga pembelian untuk kerugian. Jadi kalau misalkan rugi, 100% per persen rugi dikali besarnya kerugian. Untuk memperjelas, kita lihat contohnya. Pak Ali, seorang pedagang sepeda, mendapat kerugian 25%. Oh, kerugian 25%, berarti kita menggunakan rumus harga pembelian dari persen rugi. Di sini persen ruginya 25%. Atau 150.000. Berarti ini besar kerugiannya. Ruginya 150.000. Yang ditanyakan berapa harga pembelian dan penjualannya. Oke, kita jawab dengan rumusnya. Jadi harga pembelian, kita tahunya rumus harga pembelian kan, 100% per persen rugi kali besarnya rugi. Jadi 100% per 25%. Dikalikan ruginya, besar ruginya 150.000. 100, nah ini persentasenya bisa disederhanakan karena dia sama-sama persen. Jadi kita anggap udah nggak ada persennya, ya karena sama-sama persen. 100 dibagi 25 dapat 4, dikalikan besar rugi 150.000 sama dengan 600.000. Ini baru harga pembelian. Yang ditanya harga pembelian dan penjualan. Untuk mencari harga jual, berarti harga beli dikurangi ruginya. Ya, untuk dikurangi ruginya karena kita ingin tahu berapa sih harga jual awalnya.
Jadi harga beli dikurangi rugi. Jadi hasil akhirnya harga jualnya 450.000. Bisa dipahami, ini merupakan contoh dari rumus harga pembelian jika persen untung dan persen ruginya yang diketahui. Oke, bisa dipahami ya. Silakan dicatat contoh soalnya atau dipelajari lebih dalam lagi. Kalau misalkan tidak cukup dengan menonton video ini saja, silakan dicatat. Oke, kita masuk ke latihan soal. Ini ada 2 soal yang perlu kalian perhatikan, baca baik-baik. Soal 1, ini seorang pedagang ayam membeli ayam kampung sebanyak 100 ekor dengan harga 2 juta. Dalam perjalanan ternyata ada ayam yang mati sebanyak 15 ekor. 30 ekor ayam laku dijual dengan harga 25.000, sedangkan sisanya dengan harga 20.000. Berapa besar keuntungan atau kerugian yang didapat? Oke, dari keterangan soal ini kalian harus cari berapa besar keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Silahkan coba dihitung. Yang kedua, Adnan membeli sepeda baru dengan harga 400.000. Setelah beberapa bulan dijual sepedanya dengan kerugian 10%. Yang ditanyakan harga penjualan. Ya, ini sama seperti contoh yang terakhir. Selamat mencoba latihannya. Silahkan kalian lihat rumusnya. Ingat dicatat apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan, agar kalian bisa tahu rumus mana yang digunakan. Oke, selamat mengerjakan. Setelah ini kita bisa diskusi. Terima kasih.